Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Alka Channel, berjumpa lagi bersama saya Aldi dalam program Sudut Kampus Your Story Inspiring Us. Oke, baik di sore hari ini atau di episode kali ini luar biasa karena kita sekarang berada di depan gedung Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Nah, di hari ini kita akan mewawancarai seorang mahasiswa yang luar biasa. Ini prestasinya luar biasa juga. Dan untuk tanpa berlama-lama, kita langsung saja menyapa. Halo. Hai. Selamat sore. Sore. Saling kenal dulu. Ini namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Nurmanda Sari, biasa dipanggil Manda. Panggil Manda. Oke. Manda sekarang semester berapa? Sudah masuk semester 6. Masuk semester 6. Oke. Jadi angkatan 20 ya? Ya. Oke, betul sekali. Manda program studinya apa? Program studinya dari Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam. Oke, kebetulan Pidana Islam. Nah, oh iya, kita ingatkan juga untuk pemirsa yang lagi nonton, jangan lupa untuk like, komen, ya, subscribe. Betul sekali. Nah, Manda, kita mau tanya-tanya ini. Selama jadi mahasiswa di IAIN Parepare, prestasi apa aja nih yang sudah diraih sebelumnya? Oke, untuk prestasi yang sudah diraih di IAIN Parepare selama jadi mahasiswa, Betul. kita ambil aja 1 tahun terakhir ya. Ambil bisa. Kemarin itu sempat alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berprestasi di tingkat kota, Provinsi Sulawesi Selatan, sampai di tingkat nasional. Baru-baru ini dinobatkan sebagai Duta Genre Putri Kota Parepare tahun 2021. Kemudian juara 1 lomba debat arena di Makassar, tingkat Sulawesi Selatan, dan dapat penghargaan sebagai Best Speaker atau pembicara terbaik. Oh, keren. Yang ketiga itu juara 3 lomba debat Unisula di Semarang. Kemudian juara 1 lomba debat Patimura di Ambon. Dan yang terakhir baru terbit banget buku aku yang collab sama salah satu penulis di Kota Parepare, namanya Afik Noval, yang judulnya Orang-orang yang Menolak Jatuh Cinta di Mas. Luar biasa, jadi penulis juga ternyata tergabung dalam autor itu. Iya, alhamdulillah. Oh, luar biasa. Jadi selain terjun di dunia debat, masuk juga sebagai duta genre. Duta Genre Ya di tahun 2021. 2021. 2021 genre Parepare ya? Iya, betul. Kalau boleh tahu ini dari mana asalnya? Aku asalnya di Baru kebetulan, tapi lahirnya di Parepare sih, cuman tinggalnya di Baru. Orang tua dua-duanya dari sana? Iya, dua-duanya tinggal di Baru. Asli orang Baru dua-duanya? Orang Parepare, tapi berpindah ke Baru. Oke, luar biasa ya, ternyata asli orang Parepare, cuma untuk saat ini lagi menetap untuk tinggal di Baru. Nah, kesibukannya selama jadi mahasiswa apa saja ini? Kesibukannya selain ikut mata kuliah, ya pasti, sekarang juga aktif di salah satu komunitas Student Debat Forum, dan kebetulan jadi presiden di sana. Iya, luar biasa. Oke. Kemudian aktif ikut lomba-lomba debat, nulis, ya itu aja sih. Oke, kesibukannya itu jadi lagi sibuk aja jadi presiden untuk saat ini. Luar biasa, itu enggak aja ya, tapi memang sungguh luar biasa. Jarang untuk mahasiswa yang sibuk seperti ini yang bisa menjadi seorang presiden gitu. Oke, kesibukannya itu, dan bagaimana sih cara membagi waktu Manda belajar dengan bergaul dan teman-temannya gitu? Untuk manajemen waktu sendiri, Manda pakai 2 metode. Yang pertama, menentukan skala prioritas. Mana yang lebih urgent, itu yang lebih dulu untuk dikerjakan. Betul sekali. Kemudian yang kedua, biasanya komitmen di mana kegiatan yang wajib dan mana yang sifatnya penunjang. Oke, betul. Contohnya, kalau ada ujian yang bertepatan dengan lomba debat, itu biasanya prepare dulu untuk ujiannya, ataukah minta kompensasi ke dosen. Syukur alhamdulillah dosen di IAIN Parepare itu memberikan kebebasan kepada kami dan memfasilitasi kami untuk ikut kompetisi. Jadi biasanya itu diberikan kompensasi untuk ujian lebih dulu. Betul. Atau ujian susulan. Nanti baru setelahnya kita prepare untuk kompetisi yang lain. Oke. Jadi itu baiknya juga ya kuliah di IAIN Parepare, ternyata dosennya mengerti dengan kesibukan mahasiswa itu sendiri. Sangat amat mengerti. Oke, luar biasa. Saya pikir nanti ketika dia ada lomba, Manda ada lomba, terus kayak dia bilang, ikut misalnya lomba, jangan ikut ini, kayak begitu. Ternyata luar biasa. Di sini betul. Kampus kita jadi menjadi mahasiswa sekaligus ikut lomba dan juga memiliki kesibukan lain itu tidak menjadi kendala untuk kita. Dan kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, kalau boleh tahu sih, ini mungkin sedikit privacy, biaya kuliahnya sendiri ini dapat dari mana, Wak? Mungkin dari dibiayai oleh orang tua atau Manda sendiri? Oke, untuk biaya kuliah alhamdulillah ada beasiswa dari kampus.
rekomendasi pernah dulu dapat juara di kampus ini waktu SMA, kemudian dapat rekomendasi beasiswa, kemudian lanjut di sini. Dan sejauh ini syukur alhamdulillah seluruh kebutuhan kuliah baik biaya UKT dan lain sebagainya itu masih Manda yang penuh. Ih, luar biasa. Itu dapat dari situ beasiswa ya? Iya, betul. Ya tuh mahasiswa. Jadi untuk adik-adik yang lagi sekolah, lagi SMA ya udah mau menyelesaikan sekolahnya, terus bingung mau lanjut kemana, bisa kuliah itu yang penting ada niat dan usaha ya, karena apa aja tuh rezeki tuh nggak ditahu datang dari mana gitu, betul kan? Nah itu sudah terjawab ya mengenai tentang Manda tuh dapat dia mampu mengkuliahkan dirinya dia pada itu biayanya dari mana seperti itu. Nah kita lanjut gaya belajarnya Manda sendiri, kan tadi bilang skala prioritasnya yang mana, membagi tugasnya yang kuliah yang mana dulu, kemudian gaul sama teman-temannya seperti apa, dan kita bertanya gaya belajarnya seperti apa, apakah yang suka membaca, menyendiri atau bagaimana seperti itu, coba. Oke, untuk gaya belajar sendiri sebenarnya ada perbedaan mendasar nih antara Manda yang dulu sama Manda yang sekarang. Jadi Manda yang dulu tuh bisa ambis banget 8 jam sehari tuh dipakai untuk belajar doang. Iya. Tapi untuk sekarang itu disesuaikan sama kebutuhan aja. Dalam satu hari maksimal belajar 4 jam. Jadi 2 jam untuk menyiapkan meter dan 2 jam lagi dipakai untuk memahami dan menguasai materi. Biasanya itu di waktu subuh. Sebelum dan setelah sholat subuh, karena di situ otaknya lagi benar-benar dirasa fresh dan mampu untuk merespon dengan baik. Ya, biasanya saya terinspirasi sama Manda, ternyata dia bisa membagi waktu tersebut ya antara mengumpulkan materi, belajar dan itu. Luar biasa. Ada lagi? Biasanya untuk gaya belajarnya sendiri, karena kita juga debaters, jadi dituntut untuk belajar dengan cepat kan, untuk belajar mosi-mosinya. Jadi sejauh ini kalau misalnya kebutuhan belajarnya 15 menit sebelum itu, biasanya dibiasakan untuk belajar secepat mungkin. Jadi kemampuan memahami materinya itu dibuat habitnya supaya lebih mampu untuk menguasai dengan cepat. Oke, betul sekali ya. Jadi ternyata, iya sih, saya kemarin memang sempat tertarik untuk masuk dunia debat begini. Karena kan dibilang cerewet. Kayaknya kamu cocok di dunia ini deh. Kak, untuk mengelola materi itu saya susah. Kayak menghafal itu susah. Kalau Manda sendiri menghafal itu dihafal kan, dipahami atau bagaimana? Ada beberapa mosi yang harus dihafalkan, semacam kayak istilah-istilah dan lain sebagainya, tapi ada juga yang sifatnya hanya dipahami saja. Kan kita punya waktu untuk case building kan, jadi itu waktunya untuk kita menggali materi, jadi itu cuma diberikan kesempatan untuk menguasai dari segi memahami aja. Iya, luar biasa. Jadi selama ikut lomba-lomba debates ini kan ada yang offline kan? Iya, ada. Sudah pernah kemana saja? Kemarin ke Semarang, alhamdulillah. Itu berapa hari itu? 4 hari. Iya, sering ada oleh-oleh Semarang apa? Iya, ada untuk teman-teman sama dosen juga. Ada. Terus setelah Semarang apa lagi? Setelah Semarang kemarin itu sempat langsung pulang dari Semarang, 3 hari setelahnya langsung lomba lagi di Makassar. Itu mosi yang berbeda atau sama? Mosinya berbeda. Luar biasa, ngapalinnya susah pasti ya? Iya, belajarnya sambil nyambi aja sih sebenarnya. Kebetulan orang-orang di stadium itu kan mereka bisa diajak ngobrol, diajak nongkrong, tapi pulangnya kita dapat knowledge yang banyak gitu. Ya sebenarnya tongkrongan kita sendiri sih ya, circle kita bagaimana ya kita di situ juga seperti itu, mencerminkan banget. Kemudian dari Semarang, Makassar, terus kemana lagi? Baru sejauh itu masih yang offline jadi. Oke, tapi dari segi yang lain itu kan sudah sering ya? Sudah. Dari ada Ambon juga. Jakarta ada biasa sih pemirsa. Jadi pemirsa LK Channel yang mau juga silakan ikut komunitas yang Manda ikuti itu sendiri. Oke. Nah, terakhir nih kita mau tutup perjumpaan kita di hari ini, di episode kali ini, tapi kita mau minta dong motivasi untuk rekan-rekan yang nonton nih. Oke, bisa nggak? Motivasi untuk teman-teman yang lagi nonton di LK Channel, kita ngomongnya tips and trick aja ya biar lebih ringan. Kalau aku pribadi sebagai mahasiswa kita harus mampu mengenal kebutuhan kita untuk meningkatkan potensi yang kita punya. Biasanya ada 4 komponen. Yang pertama adalah prestasi, eksistensi, knowledge, dan juga experience-nya kita. Iya, jadi kalian harus mampu mengenal lingkungan seperti apa dan orang-orang seperti apa, di mana habit di dalamnya itu mampu untuk mengembangkan potensi yang kalian punya. Betul. Sama yang satu lagi, fokus sama proses yang kalian lewati, karena kita tidak bisa mengharapkan hasil yang sama besarnya dengan yang lain ketika proses yang kita lalui cuma setengah-setengah. Iya sih,
Oke, jadi itu tadi sedikit motivasi yang diberikan oleh Manda, luar biasa. Saya tuh kalau bicara sama anak-anak debaters itu tuh suka, debaters ya sebutannya. Iya, Oke, debaters. suka karena kenapa? Tegas gitu. Betul. Sering biasa kan kalau dilihat di sosial media langsung mohon maaf tidak, ya. Iya. Ambil saudara, interupsi kayak gitu. Sorry tidak, kayak saya suka. Nah mungkin itu juga. Terima kasih untuk Manda yang udah meluangkan waktunya untuk Ya, sama-sama. bisa talk show bareng Aldi di sini. Semoga senang, enjoy juga ya. Enjoy. Terima kasih. Mungkin lain waktu juga bisa ketemu lagi. Oke, siap. Oke, kita tetap perjumpaan kita pada episode kali ini. Saya Ali Fatriadi dan Saya Nurmandasari. oke, kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.